Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, hilangkan rasa malasmu. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 10 dan 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk beristirahat. Tuhan memberi contoh yang sangat baik ketika Dia menciptakan bumi dengan isinya. Betapa dahsyat dan teraturnya Tuhan. Ada 6 hari Tuhan bekerja secara luar biasa. Namun pada hari ke-7 baru Tuhan beristirahat. Orang yang diperbudak oleh rasa malas pasti akan menerima hasil yang buruk. Apa yang ditaburnya, itulah yang dituainya. Sebab orang malas pasti miskin dan hidupnya selalu berkekurangan. Hidup adalah pilihan. Tuhan memberi kehendak bebas bagi umat manusia untuk memilihnya. Jangan bertanya atau protes kepada Tuhan, sebab kemiskinan yang kita alami adalah pilihan kita sendiri. Terlalu banyak alasan untuk berkelit dari tugas dan tanggung jawab kita. Yang dikerjakannya hanya kenyamanan dan kenikmatan hidup tanpa mau mengorbankan keringat setetes pun. Pemalas adalah orang yang tidak mau bekerja dan telah terbentuk menjadi suatu kebiasaan. Orang yang malas biasanya lebih senang mengemis daripada bekerja. Ironisnya, bagi sebagian orang sifat malas sudah menjadi gaya hidupnya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menjadi pemalas. Malas bekerja menyebabkan kemiskinan. Pemalas masa depannya suram. Kita harus mengisi waktu untuk melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Waktu luang yang tidak digunakan secara bijaksana akan membawa kita kepada dosa. Tabiat yang malas melanggar tujuan Allah bagi kita untuk melakukan pekerjaan baik. Ketahuilah, Allah memberikan kuasanya kepada kita untuk mengatasi dosa bermalas-malasan. Manfaatkanlah sebagai anugerah dari kasih karunia Allah. Niscaya hidup kita akan berubah menjadi baik, bahkan menjadi sangat baik. Yang merasa malas, berhentilah menunda-nunda dan ubahlah rasa malas menjadi produktivitas yang luar biasa. Bagaimana kita menghilangkan rasa malas yang telah membelenggu kehidupan kita? Amsal pasal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Hal yang pertama, menata diri dengan gaya hidup yang teratur dan disiplin. Wajar saja orang yang hobinya tidur, hidupnya selalu bermasalah dan berkekurangan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak menjadikan tidur sebagai prioritas dalam hidup ini. Tidur dan bangun cepat membuat tubuh kita sehat, kaya, dan bijak. Salah satu tanda kemalasan, selalu bangun siang, bekerja seenaknya tanpa tanggung jawab,
dan pintar membuat alasan untuk menghindar dari pekerjaan. Tidak heran orang yang demikian habitnya kemiskinan dan kekurangan. Untuk mencapai tujuan dan masa depan, kita harus kerja keras, karena hidup adalah pilihan. Tanpa kemampuan dan kedisiplinan yang kuat, kita tidak akan pernah memperjelas tujuan hidup kita. Jika kita memang punya niat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, lakukanlah. Mulailah hari ini, ubah semua perilaku, sikap, pola pikir, dan pola kerja kita dengan baik dan benar. Hal yang kedua, di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Hal yang kedua, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, cocok atau tidak cocok dengan bakat dan pendidikan kita. Pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Cocok atau tidak cocok dengan bakat dan pendidikan kita, kerjakan saja dengan sungguh-sungguh sampai berhasil. Bila kita belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat kita, bakatilah pekerjaan kita yang sekarang ini. Jangan pilih-pilih. Kerja apapun yang disediakan Tuhan, kerjakan saja. Maka Dia yang memberkati dan membuat pekerjaan kita berhasil. Hindarilah pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Carilah pekerjaan kudus, artinya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan berhasil dan beruntung. Jadilah orang yang rajin, tekun, dan berkemauan keras. Apapun yang tersedia, kerjakan saja, tanpa sungut-sungut dan komplain. Tanpa bakat pun, lama-kelamaan kita akan terampil mengerjakannya. Jangan anggap kerja sebagai sebuah beban, tetapi cintai pekerjaan dan usaha tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Maka segalanya akan terasa ringan dan mudah. Bangkit dari kemalasan, lalu pergi keluar dan bekerja. Bekerjalah dengan semangat dan penuh kreatif. Maka kita akan memiliki kehidupan yang bervariatif, income yang bervariasi, bahkan hidup yang berkelimpahan. Mungkin saat ini kita sedang kehilangan pekerjaan atau usaha. Jangan pernah menyerah. Bangkitlah, bakatilah, dan kembangkanlah apapun juga talenta kita. Peluang selalu ada. Tuhan tidak pernah menutup pintu berkat-Nya. Ora et labora. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar menghilangkan rasa malas dalam kehidupan kami yang sudah membelenggu kehidupan kami. Hal yang pertama, kami mau menata diri kami sebaik mungkin dengan gaya hidup yang teratur dan disiplin. Hal yang kedua, kami mau bekerja dengan sungguh-sungguh, cocok atau tidak cocok dengan bakat dan pendidikan kami. Kami mau bekerja keras, berusaha, sehingga kami terlepas dari jerat kemalasan kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.